tamu ke rumahnya cukup salam 1 kali, tungguin. Nggak usah tok, bah, dusun. Nggak usah, tungguin. Sekarang makan diketok nggak nyautin, nah keluar gitu, salam nggak nyautin, di bel. Sekarang mah ya tungguin aja. Makanya kalau santri ke rumah kiainya ada perlu nggak berani, nungguin keluar aja. Kalau salam sekali udah nungguin, pas keluar baru samperin. Itu ada. Jadi ketika tamu datang ke rumah kita, ketika Pak Haji, cager gitu. Udah duduk. Dan setelah duduk, buru-buru kita suguhin apa? Yang ada aja, yang minimal air. Gitu. Makanya biasanya kalau rumah kiai itu air mah ada aja di ruang tamu. Makanan biasa aja, kalau ada, kalau enggak. Suguhin. Jangan begini, ngobrol. Nah, dapat setengah jam. Pas tamu mau pulang baru ngomong, belum dikasih minum, ya lambat. Ya minimal air dulu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah qala, bahkan diriwayat hadisnya oleh Imam Abi Hurairah. Kalau Imam Abi Hurairah udah saya sejarahnya udah saya jelasin. Namanya Abdurrahman, Hurairah itu nama kucing. Abi Hurairah bapak kucing, udah jelasin kan sejarahnya itu, riwayatnya. Ana Rasulullah SAW, Rasulullah qala bersabda di dalam hadisnya, kata Rasulullah, man al-amma akhul muslima syahwatahu haramallahu ta'ala 'alan nar. Siapa orang yang memberi makan, menyuguhi terhadap saudaranya yang muslim, tamunya yang muslim, syahwatahu, keinginannya, maka Allah haramkan bagi orang tersebut masuk dalam neraka. Pas datang tamunya ditanya, mau minum apa Pak Haji, mau minum apa Mas, ditanya. Itu berarti di rumahnya udah siap. Tanya, mau air putih, mau teh manis, teh pahit, kopi manis, kopi pahit, susu manis, susu tawar kali ya, asal jangan susu kulit aja. Ini ya, udah siap dari itu mah. Biasanya tamu yang beradab tidak milih. Biasanya tamu yang beradab itu tidak milih. Udah terserah tuan rumah aja, apa aja saya mau, gitu. Makanya saya juga kalau namu, Pak Haji mau kopi. Aduh, gimana ya? Ya udah terserah, gitu. Nanti kalau ngomong terserah, mau. Gitu. Ini mah terserah ongko, itu dicieutkeun. Narang. Ngerti meureun. Gitu. Kalau ngomong terserah, mau berarti. Dan kalau nawarin makan, kita sudah siap. Jangan pulang dulu, udah siapin makan. Gitu. Jangan ini mah, udah makan belum, sampai pulang nggak keluar. Nawaran doang. Iya, basa-basi. Makanya kita biasa aja, ya udah terserah tuan rumah. Biasanya kalau tamu beradab tidak milih, kecuali mungkin teman dekat kali ya. Kalau mas saudara,
Emang ada apa sih? Udah akrab banget kali itu ya. Tergantung ya. Baik lagi, yang pertama termasuk sunnah Rasul, kita buru-buru nyuguhin tamu ketika tamu sudah duduk di ruang tamu di rumah kita. Wa tajhizul mayyiti, yang kedua sunnah buru-buru cepat-cepat memulasara jenazah. Idza mata yakinan, apabila yakin si jenazahnya itu sudah mati, sudah meninggal, kita datang ke rumah orang yang sedang sekarat. Biasanya kalau orang sedang sekarat suka manggil siapa, kalau kita mungkin pamil atau kesembuhan, untuk meyakinkan itu ketika orang itu meninggal, meyakinkan udah meninggal apa belum, karena kita nggak tahu. Biasanya kita udah meninggal belum, nggak tahu. Yang sudah ahli mah pegang ininya sudah tahu, oh ini udah meninggal Pak. Ketika si yang sekarat itu meninggal, maka buru-buru cepat-cepat sunnah di Rasul untuk dimulasara jenazahnya. Yang pertama bil ghusli, mandikan. Kalau airnya ada, kalau nggak airnya nggak ada, tayamum insya Allah ada ya di kitab. Itu. Kalau airnya banyak, sunnah 3 kali guyuran sampai 5 kali sampai 7 kali. Kalau airnya nggak ada, cukup 1 guyuran saja. Iya, sekali doang. Yang penting basah semua menyeluruh. Kemudian ini diwuduin mayitnya. Kemudian dilap, setelah itu watakfini, yang kedua wajib dikafani, dibungkus pakai kain kafan. Kalau orang mampu, sunnah kafannya itu 3 lapis, ditambah dengan baju jubah 1 lapis, ditambah dengan sorban 1 lapis. Tapi biasanya kita enggak, cuma kain kafan aja 3 lapis. Gitu. Kalau mau pakai jubahnya dipakai, nih bekas dulu hajian pakai jubah ini atau umroh udah dicuci pakai air jam-jam, enggak dicuci lagi, disimpan sengaja buat saya nanti meninggal pakai jubah ini, enggak apa-apa, dipakein sebelum pakai kain kafan. Sorban baru kain kafan. Cuma di kita kan nggak pernah ada, saya juga pernah lihat. Jadi kalau orangnya mampu 5 lapis kain kafan, 3 lapis, kemudian baju gamis dan sorban. Kalau nggak ada, cukup kain kafan aja dilapis. Ini orangnya susah, nggak kebeli, itu juga kain kafan dapat minta, dapat patungan, cukup 1 lapis saja. Yang penting aurat si mayit tidak terlihat. Wassalati alaihi, yang ketiga wajib disolatkan, dibawa ke masjid, kalau enggak di tempat si almarhum saja. Itu bagi jemaah masjid gak apa-apa, buru-buru bawa ke masjid, karena dia seneng. Nah, kita senang nih, udah meninggal dibawa ke masjid, kayak pamitan terakhir kita itu ditaruh paling depan di masjid. Kalau ahli masjid, senang saya ke masjid, sekalian mungkin pamitan, karena roh kita mengikuti jasad kita.
Ketika kita meninggal, kita tahu orang yang nengokin kita tahu, orang yang nangis tahu, orang yang nggak seneng sama kita tapi kita meninggal mah ada. Kita alhamdulillah seneng. CS kita pas kita meninggal mah nggak nongol-nongol. Kita tahu. Coba aja pasis duluan. Gitu. Kalau udah gitu balik lagi ngobrol lagi, bener enggak gitu. Bohong ya. Jangan dulu ya. Belum siap aja kita mah ya. Kalau ngomongin mati mah. Cuma kalau sudah datang waktunya mah tidak bisa ditawar lah. Kemudian ketika disolatkan, sunnah nyolatin mayit itu paling sedikit 40 orang. Sunnahnya. Bagusnya lebih daripada 40. Yang padahal fardu kifayahnya oleh satu orang juga cukup. Ya, ada yang meninggal di Puri Bidara. Orang pada kerja semua. Ada Pak Haji Dirwan doang yang gak kerja. Dia yang itu mandiin, dia yang apa nih, dia yang nyolatin sendiri aja. Boleh. Cukup fardu kifayahnya. Wadab nih alih yang keempatnya menguburkan mayitnya. Bawa ke kuburan, dipanggul sama Pak Haji Dirwan. Karena gak ada orang. Ada orang saya panggul aja lah gitu. Cukup yang lainnya tidak dosa, cuma pahalanya dapat sama orang yang melaksanakan fardu kifayah tersebut. Ruya an-Nabi diriwayatkan dari Nabi SAW, qala kata Nabi, idza mata rajulu min ahlil jannati istahyallahu azza wa jalla ayyu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Diriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, kata Rasul, idza mata rajulun min ahlil jannah, tatkala mati seorang laki-laki atau seseorang dari ahli surga atau orang itu termasuk ahli surga, istahyallahu azza wa jalla, Allah merasa malu ayyu'adziba man hamalahu, orang yang ikut memikul jenazah tersebut menggotong, wa man tabi'ahu, orang yang mengikuti jenazah tersebut, wa man shalla alaihi, dan orang yang menyolatkan jenazah tersebut. Jangankan jenazahnya, kalau ahli surga yang ikut ngegotong aja, ikut ngikutin jenazah ke tempat istirahatan terakhir, kemudian ikut nyolatin, Allah malu untuk menyiksa orang tersebut. Pantesan ya kalau yang meninggalnya kiai, abuya, banyak yang datang, yang nyolatin nggak usah pakai uang sholawat pada datang. Orang anak santri ribuan datang ingin nyolatin mayit. Ini kali ada keberkahan kalau orang itu termasuk ahli surga. Kita yang nyolatinnya ya, diharamkan atau Allah malu untuk menyiksa kita. Orang yang mengikuti jenazah, saya ingat waktu Abah Usun caringin dari rumahnya ke kuburan, nggak pakai keran dah, tangan aja begini, Masya Allah, parah. Di almarhum itu jalan aja jenazahnya, nggak digotong, tampak begini. Orang pengen megang semuanya, ya Allah. Alhamdulillah pas kita makali ya, tapi jangan. Orang jangankan ngegotong, lihat aja nggak mau, Masya Allah. Tapi tidak ya, mudah-mudahan kita juga itu, walaupun ya kita merasa ya ibadah kita mah kurang, sholat kita mah belum khusyuk, sedekah kita mah belum ikhlas, banyak diomongin, banyak ingat. Mudah-mudahan tidak putus harapan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahli surganya Allah Subhanahu
wa taala. Yang ketiga, sunnah dari Rasulullah buru-buru wa tazwijul banati idza balagot, menikahkan anak perempuan ketika sudah balik. Kita punya anak perempuan udah balik, sunnah nyari calon suaminya, nanya-nanya, pasti bukan anak bujang tuh, gitu. Oh kenapa? Saya punya anak perawan, itu sunnah. Cuma ya mungkin sunnah cari calon suaminya yang baik, terutama agamanya. Kalau dunia gampang, dunia mah. Yang penting agama dulu. Insya Allah dengan agama dunia akan ke bawah. Sunnah. Kadang-kadang kita makan nyari calon suaminya yang udah kerja, yang udah tetap kerjanya, yang padahal kita tidak tahu suatu saat kerjanya bisa berhenti. Tapi kalau dengan ilmu, insya Allah. Ya. Dulu saya waktu menikah, ya sampai sekarang emang nggak punya kerjaan, tapi alhamdulillah barokah, gitu aja. Karena saya yakin dengan ilmu itu dunia dan akhirat bisa kita dapatkan. Itu. Dulu pas saya menikah, pas habis menikah, aing gawe naon? Santri, ngajar ngaji, belum ada juga. Nyolatin, nggak ada yang meninggal. Yang mana? Benar. Tapi 2 bulan kemudian, 3 bulan, alhamdulillah tuh Pak Ustadz Didi itu orang Peluang tahu ya namanya saya dulu, sering ngobrol sama dia di warung. Iya, masya Allah. Tapi dengan ilmu, alhamdulillah, ya barokah aja lah. Orang punya rumah, saya juga punya buku, itu aja. Orang punya motor, saya juga punya, biar jelek juga. Orang punya mobil, saya juga punya gerobak. Alhamdulillah aja barokah. Itu yang pertama ilmu. Buru-buru sunnah kita nyari jodoh buat anak kita. Iya, ngobrol-ngobrol, nanya. Punya anak bujang gak nih? Saya punya anak perawan. Sunnah. Jangan anak kita bergaul ke sana kemari belum punya jodoh juga. Itu tanggung jawab kita seorang ayah atau sebagai orang tua. Yang keempat kelima nih. Yang keempat wa qadahu ini idza wajaba, kan udah jam 6. Makanya nggak buru-buru sih ya. Karena waktunya kalau kesiangan. Yang keenam sunnah dari Rasul buru-buru wa qadahu ini idza wajaba, sunnah membayar utang ketika sudah wajib untuk membayar. Ka'anja ajalu, seperti sudah datang waktu untuk membayar. Kita punya utang nih. Kita minjem uang. Pak Sis, saya minjem uang berapa? 2 juta. Itu. Berapa bulan? Sebulan dah saya bayar. Itu. Nanti bulan depan bulan apa nih? Ya. Tanggal 7 Juli saya bayar. Sudah tanggal 1 Juli wajib untuk membayar. Buru-buru. Kan kita mah nggak kayak mau minjem. Minjem mau manis. Pas bayarnya pahit. Kadang-kadang lebih galak yang punya utang daripada kita. Kita yang nagih marahan dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Taqarruban ila Allah ta'ala ma'adrati nabiyyina syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة مشايخنا خصوصا حضرة المؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. An Hatim bin Asram tapi hadis saking Imam Hatim bin Asram rahimahullah. Muga rahmatuhu ing Hatim al-Asram sallallahu alaihi wasallam Hatim al-Asram wa Hatim al-ajalatu minasyaitani utawi agi-agi ini surat tegesi agi-agi bil umur ing dalam pirang-pirang perkara minasyaitani iku tetap saking pirang-pirang minasyaitani tetap saking setan. Ila bi khamsi mawadhi'a ani ing dalam 5 pirang-pirang perkara painah mawasatun ajala il ajalat tegesi agi-agi biha ing dalam umur min sunani atau pihak yang dalam mawadhi'a min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikutip saking pirang-pirang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam it'amu dhaifi idza nazal sewiji kaweh pangan tamu bima la yataqalabu indal mudhayabi kalan barang kang ora merdi yesi wong indal mudhayabi nalika atau sanding kang den subuh ida nazara tatkala mongkon ieu dhaif tegese tamu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan tabi'ati saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku malukani Rasul man at'ama akhahul muslima syahwatahu haramallahu ta'ala danah puti sapa wong iku pangani siman ing dulu siman kang muslim ing kapengene isi akho mangka ngaharamkeun hu ing man sapa Allah taala ing atase neraka. Wa tadhisul mayyit lan kapindhone mulasara mayit bil ghusli kalawan ngadusi wa taqmini lan ngapani wa sholati alaihi lan nyelatkeun ieu mayit wa dafni lan mendem. Idza mata yaqinan tatkala mati ieu si mayit yakinan hale kang yakin. Ruya diriwayatkeun ana posatune Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngalukan Nabi inna awala ma yujazal mu'minu ba'da mautihi satuhune kawitan barang kang den bales sapa mukmin ing dalem sawisane maute mukmin ayu baro iku yen tah den hampura li jami man tabi'a janazatahu popo kadesa kabeh wong kang anu disiman kaduhe opo kadesa kabeh wong kang manut siman ing janazah si mayit. Rahul Baihaqi wis ngriwayataken hingga di sapa Imam Baihaqi.
Waruyal dan dikatakan anu posatune Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngadokan Nabi idza mata rajulu min ahlil jannati istahyallahu azza wa jalla ayu adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi rawu delami. Tatkala mati sapa lanang saking ahli surga maka narima wirang sapa Allah azza wa jalla ing yen nyiksa Allah ing wong kang anggawa isiman hu ing sirajul lan wong kang manut isiman ing sirajul lan wong kang nyolatkeun isiman ing atas sirajul. Wis ngariwayataken ngadi sapa Imam Dailami. Wa tazwijul banati idza balaghat lan kaping 3 ngawinkeun anak wedok tatkala balik isi banat. Wa qada'u daini lan kaping 4 mayar hutang idza wajabat tatkala wajib ieu qada ka anjajalu kaya teka apa waktune qada. Wa taubatu minal dzambi idza faratu lan kaping 5 tobat saking dosa tatkala narima dingin ieu dzambi. Jemaah sekalian yang saya hormati, bil khusus para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah. Bil khusus yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa dan juga kesepuhan kita Bapak Haji Sudirman dan yang lainnya pengurus Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan pengajian yang seperti biasa, mari kita untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik pagi hari ini kita masih diberikan beri-beri nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mengaplikasikan nikmat pemberian Allah tentunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buat apa kita berdoa panjang umur, selalu ditambah rezeki dan kesehatan kalau tidak bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya tambah catatan amal saja. Mending kalau bagus catatan amalnya, kalau jelek naudzubillahi min dzalik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita semua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan umat Nabi Muhammad senantiasa melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad dan semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jemaah sekalian, jemaah haji Indonesia untuk Kabupaten Tangerang hari ini mulai pulang. Hari ini pagi ini itu sekarang dari embarkasi langsung pecah di tiap kecamatan. Jadi pagi ini Kecamatan Tiga Raksa, informasi semalam kalau rombongan Abah Jiwe langsung ke rumahnya ke Tarmu, yang lain itu kumpulnya atau jemputnya di depan Kecamatan Tiga Raksa. Mudah-mudahan semua jemaah Tiga Raksa khususnya Kabupaten Tangerang dan umumnya Indonesia mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan
haji mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, karena waktunya sudah 5:30, ya, setengah jam dari. Sebab jam 6 waktunya sarapan, bukan waktunya ngaji. 5:30, jadi hanya setengah jam ya. Karena kalau sudah lebih dari jam 6 sudah nengok ke belakang, ke timur, sudah siap. An Hatimil Asam dijelaskan oleh Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Imam Hatim seorang ahli tasawuf. Saking tasawufnya, dia tidak pernah memperlihatkan rasa malu orang lain. Ketika orang lain malu, dia tutupi. Bahkan riwayatnya satu ketika dia seorang ulama tapi punya warung. Kalau di Mekah jualannya korma, coklat, dan yang lain-lainnya, halawah yang manis-manis. Waktu itu ada seorang perempuan datang ke warungnya Imam Hatim. Nanya, kalau bahasa kita mah, "Mbah, itu ada korma yang bagus enggak?" Nanya. Pas nanya, si perempuan itu kentut, nggak ketahan kali ya. Seorang ulama ahli tasawuf, supaya si cewek ini, si wanita ini tidak malu, dia langsung ngomong, "Neng, ngomongnya yang kenceng, abah mah kedengar." Dalam hati seorang perempuan itu, seorang wanita itu, wah, nanti kentut saya gak kedengeran nih. Karena dia ngomongnya biar kenceng, abah mah gak dengar. Nah, disitulah Imam Hatim punya julukan Al-Asam, Kiai Torek, Kiai Tuli, padahal dia tidak tuli. Kalau artis mah ada yang enggak tuli, pura-pura tuli. Siapa namanya? Iya itu. Kalau ngomong yang lain gak kedenger, pas ngomongin duit mama cewek nyamber. Iya. Namanya siapa? Iya, namanya siapa namanya? Oh, orang sing wis lah. Lanjut maning. Ini Imam Hatim Al-Asam. Nah, pelajaran buat kita, jadi kita pun kalau memang teman kita akan merasa malu, jangan dipermalukan. Kita lagi ngeriung, ada yang kentut di samping kita, udah pura-pura ngedenger aja, gini aja. Iya, ada teman, ya, pura-pura aja biarin aja. Siapa yang kentut nggak dengar, gitu. Kemudian ada kejadian di kampung kita yang membuat orang itu malu. Itu, ya udah aja. Kita mah pura-pura nggak tahu. Orang sudah gunjing semuanya, viral umpamanya. Udah kita mah pura-pura nggak tahu aja. Tahu nggak? Masih masalah ini nih, nggak tahu siapa. Pulang kerja langsung tidur, paling ke masjid. Udah gitu aja. Jangan suka bikin gosip, apalagi orang itu yang kita bicarakan merasa malu. Udah. Itu bagian hak antara muslim sesama muslim, jangan membuka aib orang lain. Kecuali dibuka aib itu ya, harus. Kenapa? Karena menyangkut publik, supaya orang
yang mendengar, melihat tidak mau mengikutinya, seperti korupsi harus diberitakan. Itu mah gitu. Atau pembunuhan itu harus diberitakan gitu. Apalagi itu oleh pemerintah yang menanganinya atau instansi yang menangani itu masalah terkait. Ini mah Imam Hatim Al-Asham rahimahullah. Kata Imam Hatim Al-Asham, al-ajalatu minasyaitani. Buru-buru itu, pengen cepat-cepat itu, al-isra'u fil umuri, ingin segera dalam berbagai macam perkara, minasyaitani, itu adalah ajakan dari setan. Kita pengen buru-buru aja, ajakan dari setan. Bagusnya mah ya santai aja. Kita ketinggalan sholat berjamaah, buru-buru di rumah, sini imam sudah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tidak usah lari, jalan aja biasa, nggak usah lari. Sebab kalau kita capek datang ke masjid, biasanya sholatnya tidak khusyuk karena jantung kita habis lari nanti sholatnya tidak khusyuk. Makanya sunnah kita kalau mau sholat, hilangkan dulu masalah duniawi. Baca dulu qul a'udzu birabbin nas, falaq dulu qul a'udzu birabbin nas, kemudian baca Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Baru usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil Ka'bah ada ma'muma lillahi ta'ala. Sama jadi imam juga. Kata Pak Haji di depan kesiangan nih saya. Lari buru-buru, nggak usah, gantiin aja sini. Terus ada serepnya yang siap untuk menggantiin, kan namanya manusia ya. Gitu. Kalau capek makan pulang kondangan, bisa kesiangan. Itu harus ada serepnya yang standby. Jadi seluruh perkara yang pengen buru-buru, pengen cepat-cepat adalah termasuk ajakan setan. Illa fi khamsi mawadhi'a, kecuali 5 perkara. Fainahu ayil ajalah tafiha min sunnah Rasulullah sallallahu, kecuali 5 perkara, bahwa ingin buru-buru dalam 5 perkara itu adalah sunnah dari Rasul. Yang pertama, it'amu dhaifi idza nazala aydhaifi. Yang pertama, sunnah kita buru-buru nyuguhin tamu idza nazala, apabila tamunya sudah duduk di rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamu datang ke rumah kita, udah duduk. Nah, kalau belum dijawab, salam lagi. Gitu. Kemudian kalau ada belnya, pencet belnya, ketok pintunya. Kalau nggak dikunci, jangan masuk. Boleh. Udah salam aja, tunggu di depan. Apalagi santri atau rumah guru nggak boleh. Gitu. Kalau ada tamu ke rumahnya, cukup salam 1 kali, tungguin. Mau usah tok, bah, dusun. Mau usah, tungguin. Sekarang makan diketok, nggak nyautin, nah keluar gitu.
salam nggak nyautin di bel. Sekarang mah ya tungguin aja. Makanya kalau santri ke rumah kiainya ada perlu nggak berani, nungguin keluar aja. Kalau salam sekali udah nungguin, pas keluar baru samperin. Itu ada. Jadi ketika tamu datang ke rumah kita, ketika Pak Haji, cager, gitu. Udah duduk. Dan setelah duduk, buru-buru kita suguhin apa? Yang ada aja, yang minimal air. Gitu. Makanya biasanya kalau rumah kiai itu air mah ada aja di ruang tamu. Makanan biasa aja, kalau ada, kalau enggak. Subuhin. Jangan begini, ngobrol. Nah, dapat setengah jam. Pas tamu mau pulang baru ngomong, belum kasih minum, ya lambat. Ya minimal air dulu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah qala, bahkan diriwayat hadisnya oleh Imam Abi Hurairah. Kalau Imam Abi Hurairah udah saya sejarahnya udah saya jelasin. Namanya Abdurrahman, Hurairah itu nama kucing. Abi Hurairah bapak kucing, udah jelasin kan sejarahnya itu, riwayatnya. Ana Rasulullah SAW, Rasulullah qala bersabda di dalam hadisnya, kata Rasulullah, man amma akhul muslima syahwatahu haramallahu ta'ala 'alan nar. Siapa orang yang memberi makan, menyuguhi terhadap saudaranya yang muslim, tamunya yang muslim, syahwatahu, keinginannya, maka Allah haramkan bagi orang tersebut masuk ke dalam neraka. Pas datang tamunya ditanya, mau minum apa Pak Haji, mau minum apa Mas, ditanya, itu berarti di rumahnya udah siap. Tanya, mau air putih, mau teh manis, teh pahit, kopi manis, kopi pahit, susu manis, susu tawar kali ya, asal jangan susu kulit aja. Gitu ya. Udah siap dari itu mah. Biasanya tamu yang beradab tidak milih. Biasanya tamu yang beradab itu tidak milih. Udah terserah tuan rumah aja, apa aja saya mau, gitu. Gitu. Makanya saya juga kalau namu, Pak Haji mau kopi. Aduh, gimana ya? Ya udah terserah, gitu. Nanti kalau ngomong terserah, mau. Gitu. Ini mah terserah ngomong, itu dicieutkeun. Narang. Ngarti meureun. Gitu. Kalau ngomong terserah, mau berarti. Dan kalau nawarin makan, kita sudah siap. Jangan pulang dulu, udah siapin makan. Gitu. Jangan ini mah, udah makan belum? Udah makan belum? Sampai pulang nggak keluar. Nawaran doang. Iya, basa-basi. Makanya kita biasa aja, ya udah terserah tuan rumah. Biasanya kalau tamu beradab tidak milih, kecuali mungkin teman dekat kali ya. Kalau mas saudara, emang ada apa sih? Udah akrab banget kali itu ya. Tergantung ya.
Baik lagi, yang pertama termasuk sunnah Rasul, kita buru-buru nyuguhin tamu ketika tamu sudah duduk di ruang tamu di rumah kita. Wa tadhizul mayyiti, yang kedua sunnah buru-buru cepat-cepat memulasara jenazah. Idza mata yakinan, apabila yakin si jenazahnya itu sudah mati, sudah meninggal, kita datang ke rumah orang yang sedang sekarat. Biasanya kalau orang sedang sekarat suka manggil siapa, kalau kita mungkin pamil atau kesembuhan, untuk meyakinkan itu ketika orang itu meninggal, meyakinkan udah meninggal apa belum, karena kita nggak tahu. Biasanya kita udah meninggal belum, nggak tahu. Yang sudah ahli mah pegang ininya sudah tahu, oh ini udah meninggal Pak. Ketika siang sekarat itu meninggal, maka buru-buru cepat-cepat sunnah di Rasul untuk dimulasara jenazahnya. Yang pertama bil ghusli, mandikan. Kalau airnya ada, kalau nggak airnya nggak ada, tayamum insya Allah ada ya di kita. Itu. Kalau airnya banyak, sunnah 3 kali guyuran sampai 5 kali sampai 7 kali. Kalau airnya nggak ada, cukup 1 guyuran saja. Iya, sekali doang. Yang penting basah semua menyeluruh. Kemudian ini diwuduin mayitnya. Kemudian dilap, setelah itu watakfini, yang kedua wajib dikapani, dibungkus pakai kain kapan. Kalau orang mampu, sunnah kapannya itu 3 lapis, ditambah dengan baju jubah 1 lapis, ditambah dengan sorban 1 lapis. Tapi biasanya kita enggak, cuma kain kapan aja 3 lapis. Gitu. Kalau mau pakai jubahnya dipakai, nih bekas dulu hajian pakai jubah ini atau umroh udah dicuci pakai air jam-jam, enggak dicuci lagi, disimpan sengaja buat saya nanti meninggal pakai jubah ini, enggak apa-apa, dipakein sebelum pakai kain kapan. Sorban baru kain kapan, cuma di kita kan nggak pernah ada, saya juga pernah lihat. Jadi kalau orangnya mampu 5 lapis, kain kapan 3 lapis, kemudian baju gamis dan sorban. Kalau nggak ada, cukup kain kapan aja dilapis. Ini orangnya susah, nggak kebeli, itu juga kain kapan dapat minta, dapat patungan, cukup 1 lapis saja. Yang penting aurat si mayit tidak terlihat. Wassalati alaihi, yang ketiga wajib disolatkan, dibawa ke masjid, kalau enggak di tempat si almarhum saja. Itu bagi jemaah masjid gak apa-apa, buru-buru bawa ke masjid, karena dia senang. Nah, kita senang nih, udah meninggal dibawa ke masjid, kayak pamitan terakhir kita itu ditaruh paling depan di masjid. Kalau ahli masjid, senang saya ke masjid, sekalian mungkin pamitan, karena roh kita mengikuti jasad kita. Ketika kita meninggal, kita tahu orang yang nengokin kita tahu, orang yang nangis tahu, orang yang nggak seneng sama kita tapi kita meninggal mah ada. Kita alhamdulillah seneng.
CS kita pas kita meninggal mah nggak nongol-nongol. Kita tahu. Coba aja pasis duluan. Gitu. Kalau udah gitu balik lagi ngobrol lagi, benar enggak gitu. Bohong ya. Jangan dulu ya. Belum siap aja kita mah ya. Kalau ngomongin mati mah. Cuma kalau sudah datang waktunya mah tidak bisa ditawar lah. Kemudian ketika disolatkan, sunnah nyolatin mayit itu paling sedikit 40 orang. Sunnahnya. Bagusnya lebih daripada 40. Yang padahal fardu kifayahnya oleh satu orang juga cukup. Ya, ada yang meninggal di Puri Bidara, orang pada kerja semua. Ada Pak Haji Dirman doang yang nggak kerja. Dia yang itu mandiin, dia yang apa nih, dia yang nyolatin sendiri aja. Boleh, cukup fardu kifayahnya. Wadabni alaihi yang keempatnya menguburkan mayitnya. Bawa ke kuburan, dipanggul sama Pak Haji Dirman. Karena nggak ada orang. Ada orang saya panggul aja lah gitu. Cukup yang lainnya tidak dosa, cuma pahalanya dapat sama orang yang melaksanakan fardu kifayah tersebut. Ruya an-Nabi diriwayatkan dari Nabi SAW, qala kata Nabi, idza mata rajulu min ahlil jannati istahyallahu azza wa jalla ayyu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Diriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, kata Rasul, idza mata rajulu min ahlil jannah, tatkala mati seorang laki-laki atau seseorang dari ahli surga atau orang itu termasuk ahli surga, istahyallahu azza wa jalla, Allah merasa malu ayyu'adziba man hamalahu, orang yang ikut memikul jenazah tersebut menggotong, wa man tabi'ahu, orang yang mengikuti jenazah tersebut, wa man shalla alaihi, dan orang yang menyolatkan jenazah tersebut. Jangankan jenazahnya, kalau ahli surga yang ikut ngegotong aja, ikut ngikutin jenazah ke tempat istirahatan terakhir, kemudian ikut nyolatin, Allah malu untuk menyiksa orang tersebut. Pantesan ya kalau yang meninggalnya kiai, abuya, banyak yang datang, yang nyolatin, nggak usah pakai uang sholawat pada datang. Orang anak santri ribuan datang ingin nyolatin mayit. Ini kali ada keberkahan kalau orang itu termasuk ahli surga. Kita yang nyolatinnya ya, diharamkan atau Allah malu untuk menyiksa kita. Orang yang mengikuti jenazah, saya ingat waktu Abah Usun Caringin dari rumahnya ke kuburan nggak pakai keran dah, tangan aja begini, Masya Allah, parah kan? Di almarhum itu jalan aja jenazahnya, nggak digotong, tampak begini. Orang pengen megang semuanya, ya Allah. Alhamdulillah pas kita makali ya, tapi jangan. Orang jangankan ngegotong, lihat aja nggak mau, Masya Allah. Tapi tidak ya, mudah-mudahan kita juga itu, walaupun ya kita merasa ya ibadah kita mah kurang, sholat kita mah belum khusyuk, sedekah kita mah belum ikhlas, banyak diomongin, banyak ingat. Mudah-mudahan tidak putus harapan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sunnah dari Rasulullah buru-buru wa tazwijul banati idza balagot, menikahkan anak perempuan ketika sudah balik. Kita punya anak perempuan udah balik, sunnah
nyari calon suaminya, nanya-nanya, pasti bukan anak bujang tuh, gitu. Emang kenapa? Saya punya anak perawan, gitu sudah. Cuma ya mungkin sunnah cari calon suaminya yang baik, terutama agamanya. Kalau dunia, gampang dunia mah. Yang penting agama dulu. Insya Allah dengan agama dunia akan ke bawah. Sunnah. Kadang-kadang kita makan nyari calon suaminya yang udah kerja, yang udah tetap kerjanya, yang padahal kita tidak tahu suatu saat kerjanya bisa berhenti. Tapi kalau dengan ilmu, insya Allah. Ya. Dulu saya waktu menikah, ya sampai sekarang emang nggak punya kerjaan, tapi alhamdulillah barokah, gitu aja. Karena saya yakin dengan ilmu itu dunia dan akhirat bisa kita dapatkan. Gitu. Dulu pas saya menikah, pas habis menikah, aing gawe naon? Santri, ngajar ngaji, belum ada juga. Nyolatin, nggak ada yang meninggal. Yang mana? Benar. Tapi 2 bulan kemudian, 3 bulan, alhamdulillah tuh Pak Ustadz Didi itu orang Peluang tahu ya, namanya saya dulu sering ngobrol sama dia di warung. Iya, masya Allah. Tapi dengan ilmu, alhamdulillah, ya barokah aja lah. Orang punya rumah, saya juga punya buku, itu aja. Orang punya motor, saya juga punya, biar jelek juga. Orang punya mobil, saya juga punya gerobak. Alhamdulillah aja barokah. Itu yang pertama ilmu. Buru-buru sunnah kita nyari jodoh buat anak kita. Iya, ngobrol-ngobrol, nanya. Punya anak bujang gak nih? Saya punya anak perawan. Sunnah. Jangan anak kita bergaul ke sana kemari, belum punya jodoh juga. Itu tanggung jawab kita seorang ayah atau sebagai orang tua. Yang keempat kelima nih. Yang keempat, wa qadahu ini idza wajaba, kan udah jam 6. Makanya Enggak buru-buru sih, ya. Karena waktunya kalau kesiangan. Yang keenam, sunnah dari Rasul buru-buru wa qadahu ini idza wajaba, sunnah membayar utang ketika sudah wajib untuk membayar. Ka'anja ajalu, seperti sudah datang waktu untuk membayar. Kita punya utang nih. Kita minjem uang. Pak Sis, saya minjem uang berapa? 2 juta. Itu. Berapa bulan? Sebulan dah saya bayar. Itu. Nanti bulan depan bulan apa nih? Ya. Tanggal 7 Juli saya bayar. Sudah tanggal 1 Juli wajib untuk membayar. Buru-buru. Kan kita mah nggak kayak mau minjem. Minjem mau manis. Pas bayarnya pahit. Kadang-kadang lebih galak yang punya utang daripada kita. Kita yang nagih marahan dia.